lagi tentang persamaan linear 3 variabel menggunakan matriks. Ya. Ini ada soal, warung Budina menyediakan 26 kg makanan kecil. Makanan kecil tersebut dikemas dalam 20 kemasan kaleng, 8 kemasan karton, dan 8 kemasan plastik. Pada akhir minggu pertama, makanan kecil terjual sebanyak 6 kemasan kaleng, 2 kemasan karton, dan 4 kemasan plastik dengan jumlah berat 8 kg. Pada akhir minggu kedua, terjual 5 kemasan kaleng, 4 kemasan karton, dan 2 kemasan plastik dengan jumlah berat 7,5 kilo ya ini ya. Berat makanan kecil dalam 5 kemasan karton. Langkah pertama kita membuat permisalan. Apa yang kita misalkan? X itu apa? Kemasan kaleng. Ya, misal X adalah Kemasan kaleng. kemasan kaleng ya. 1 kemasan kaleng. Kemasan kaleng. Lalu yang Y adalah Kemasan karton. kemasan karton. Kemudian Z adalah kemasan Plastik. plastik. Oke, kita buat modelnya. Model matematikanya, Budinia menyediakan 26 kg makanan kecil. Dikemas dalam 20 kemasan kaleng. Kaleng itu tadi X berarti menjadi 20X ditambah 8 plus 8Y 8Y ditambah 8Z 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 sama dengan 26 kilo. 26. Oke, good. Lalu yang kedua, pada akhir minggu pertama makanan kecil terjual 6 kemasan kaleng. Kaleng tadi X berarti 6X ditambah 2Y 4Z plus 4Z plus 4Z sama dengan 8. Yang kedua, yang ketiga 5X tambah 4 tambah 2 Y plus 2Z 7,5. 5. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan Makanan kecil dalam 5 kemasan karton. Karton tadi apa? 5. 5Y. Nah, kalau ini yang ditanya hanya Y, berarti kita hanya mencari Y-nya saja. Berarti kita tidak usah mencari X dan Z, ya. Kita hanya cari Y-nya saja. Nah, langkah pertama kita cari dulu determinannya. Kita buat bentuknya, kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk model matematika dulu sebelum mencari determinan. Bentuk matriksnya menjadi, ambil koefisiennya berarti 20, 6, 5, kemudian bawahnya 8, 2, 4, kemudian 8, 4, 2. Lalu di sini variabelnya adalah X, Y, Z. Kemudian 26, 8, 7,5. Kita membuat ini ke dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Oke, setelah itu kita mencari determinan. Determinannya, berarti D, simbol determinan, ingat simbolnya adalah mutlak seperti ini. Berarti berapa? 20, 6, 5, 8, 2, 4, 8, 4, 2. Kita masukkan 2 kolom pertama. 20, 6, 5, 8, 2, 4. Oke, determinannya menjadi berapa? 20 kali 2 kali 2 berapa? 80. 80 ditambah 8 kali 4 kali 5 berarti 160. 160. Kemudian 8 tambah 6 tambah 4. Apa ini? 24 kali 8 tambah berapa? 192 ya. Kemudian dikurangi. Ini dikurangi. Oke, misalnya ganti warna deh. Ya, nggak bingung. Kemudian kalau yang ini dikurangi. 80. Berapa? 80 ya. Dikurangi ini kali ini dikurangi berapa itu?
320. 9 kali 4, 32. 320 dikurangi 12 kali 8. 12 kali 8 berapa? 96. 96. Oke, berapakah hasilnya? Ya. 80 ditambah 160 ditambah 192 dikurangi 80 dikurangi 360 dikurangi 96. Berapa? 240. 240. Minus 64 ya. Nah, kalau hasilnya minus, berarti nanti hasil DY-nya adalah minus. Ya, kalau misalkan kalian hanya menemukan satu minus, berarti hasilnya ada yang keliru. Hati-hati ya. Kalau kita ketemu determinannya minus, berarti satunya juga harus minus. Kita cari DY. DY ini harus bernilai negatif. Oke, kita cari DY-nya. Kalau Y berarti yang diganti adalah yang bagian Y. Sisanya tetap. Berarti 26, 5. Di sini diganti berapa? 268. 8,5. Oke, di sini diganti. Oh, di sini tetap ya. 842. 2. Lalu kita 20. 26. 658. Pertama. 7,5. Miss Feni, Ya, kok itu Y-nya bisa diganti sama ini, Miss? Apa yang tengah tuh kok bisa diganti sama hasilnya? ya. Kalau ini untuk determinan. Kalau menggunakan cara Cramer ini, untuk Y-nya ini kita ganti dengan yang ada di bagian sini. Kalau misalkan Z, mencari DZ, yang diganti yang Z-nya. Oh ya, sip. Ini kan X, ini kolom ini adalah X, ini kolom ini adalah Y, ini kolom ini adalah Z. Karena yang ditanya hanya Y saja, berarti kita cuma cari DY saja. DX sama DZ-nya nggak usah dicari. Itu yang di kanan itu, Miss, selalu X sama Y ya, yang di paling kanan tuh. Nih, Ini, yang paling kanan 20, 65, 25, 8, 7,5. mana? Ini, Sorry. Saya, ini. yang itu selalu kedua Nah, ini. kolom 2 terdepan. Ya, selalu diambil di 2 kolom pertama. Ya, sip. Ambil yang ini sama. Kalau di sini di sini begini, taruh juga di sini sama dengan ini. Oke? Oke. Sama seperti, oke, Miss Feni ulangi soal yang sebelumnya. Nah, ini. Sebelumnya kan begini soalnya. Yang ditanya adalah X, Y, Z. Kalau ditanya X, Y, Z, berarti kita mencari DX-nya juga. Kalau DX, nah yang diganti X-nya. Ini X, Y, Z. X-nya diganti dengan yang ada di sebelah kanan ini. Sudah? Ini, sebelah sini. Ini dibawa ke sini, sisanya tetap 112032 sama. 112032. Kemudian kita menambahkan 2 kolom pertama yang di sebelah ini. Tinggal cari determinan rumusnya sama dengan ini. Paham? Paham, Miss. Ini DX. Kemudian DY juga sama. X-nya tetap, Y-nya yang diganti. Karena Y, kita harus mengganti Y-nya. Dengan ini. Masukkan ke sini. Sisanya tetap. Sisanya tetap angkanya 102. Kemudian kita menambahkan 2 kolom pertama yang dari depan ini. Sama kan? 231, 7.500, 10.500, 9.000. Sama. Kemudian DZ, yang diganti Z-nya. Sisanya sama. Tetap kita menambahkan 2 kolom pertama. Ini kolom pertama, kolom kedua. Tambah tempel di sini, taruh sini. Kemudian cari determinan ini. Kali ini tambah ini ditambahkan. Kemudian kalau yang dari bawah ini dikurangi. Paham? Paham, Miss. Nah, kalau soal yang kedua hanya ditanyakan Y.
Lihat Y. Berarti kita nggak usah repot-repot mencari X dan Y. Sesuai apa yang ditanyakan. Ya udah cari DY saja. Kalau DY berarti yang diganti adalah Y-nya menjadi ini. Sudah? Sisanya sama. Nah, ini sama. Jangan lupa menambahkan 2 kolom pertama. Itu ya. Oke, so ini lanjutkan. Berarti determinannya caranya sama dengan ini. 20 kali 8 kali 2 berapa? Coba dihitung. Ini sudah jam berapa ini? Oke, 1 menit lagi. Yuk. 320. 320. Ditambah ini kali ini berapa? 100 520. 520. Ditambah ini berapa? 360. 360 dikurangi ini 320. 320 dikurangi ini kali ini 600. 600 dikurangi ini kali ini 312. 312. Oke, ini ya. Ini ditambah. Kemudian dikurangi, caranya sama kalau determinan. Dikurang. Hasilnya ini. Oke, berapa hasilnya? Harusnya hasilnya negatif. Negatif berapa? Ada yang sudah menghitung? 320 tambah 520 tambah 360. Negatif 32. Yes, 32. Berarti benar ya kalau sama-sama negatif. Kalau tadi positif ya udah satunya harus positif. Kemudian cara mencari Y. Berarti rumus Y adalah D berapa? DY dibagi D. DY-nya kita ketemu berapa? Minus 32. D-nya adalah minus 64. 32 bagi 64. Negatif bagi negatif, positif. Berarti positif. 32 bagi 64 berapa? Sama-sama dibagi berapa ini? 1/2. 1,2. 2 ya? Oke, 1/2 atau 0,5? 0,5. Oke, yang ditanya adalah 5Y, maka 5 dikali 0,5. 2,5. Berapa jawabannya? 2,5. 2,5. Jangan lupa kalau soal cerita, jangan lupa menuliskan kesimpulan. Jadi, apa yang ditanya itu? Jadi makanan kecil. Apa itu? Kok ini sih? Jadi nggak kelihatan soalnya. Jadi berat makanan kecil. Makanan kecil dalam 5 kemasan karton adalah 2,5. Satuannya apa? Kilogram. Kilogram. Selesai. Aduh kok ada pertanyaan sampai sini? Aman, Miss. Aman. Sekali lagi yang pertama kita membuat permisalan. Kita misalkan X itu apa, Y itu apa, Z itu apa. Kemudian buat model matematikanya. Kemudian ini yang ditanya, kalau ditanya tanda tanya ya. Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama kita mengubah model ini ke dalam bentuk matriks. Ini bentuknya selalu begini. Jadi ini koefisiennya, ini variabelnya. Kemudian kita mencari determinan ini. Setelah itu langsung kepada apa yang ditanya. Kalau DY, ya udah, kalau variabelnya Y, kita langsung mencari DY. Ingat, kalau Y yang diganti adalah bagian Y-nya. Sisanya tetap. Tapi kalau yang ditanya seperti tadi ada X, Y, Z, ya udah cari X-nya dulu, cari Y-nya, kemudian cari Z-nya. Nah, satu lagi, kalau dia ada salah satu yang bernilai negatif, maka satunya juga harus bernilai negatif. Karena tidak ada barang yang bernilai negatif. Y itu apa? Kan karton. Ada nggak karton yang bernilai negatif? Nggak ada kan? Berarti kalau misalkan kalian menemukan jawaban akhirnya negatif, berarti ada kekeliruan. Jadi silakan dicek lagi hasil hitungannya. Nah itu untuk hari ini
Kemudian selanjutnya satu lagi yang geometri transformasi. Geometri transformasi itu soal seperti ulangan harian kemarin. Silakan itu dipelajari lagi, perbanyak latihan soal dan buka kembali kisi-kisinya. Apa saja yang keluar.